Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Semua makhluk yang ada di dunia ini suatu saat pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tidak hanya manusia, bangsa jin, malaikat, dan semua makhluk hidup pasti pada saatnya akan mengalami yang namanya mati. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernapas itu akan mengalami namanya mati. Para Bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam ayat lain itu disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ummatin ajal, فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Ya, artinya sesungguhnya setiap umat atau manusia itu ada ajalnya. Hal ini tidak bisa diakhirkan barang sesaat pun, juga tidak bisa dimajukan. Jadi semua itu sudah Allah atur dan takdirkan masing-masing. Ada kalanya manusia wafat ketika baru lahir. Bahkan ada yang masih dalam rahim sudah wafat. Sering kita temukan hal itu. Bayi dalam kandungan ketika berumur 7 bulan, 8 bulan masih ada, namun tiba-tiba menjelang lahir 9 bulan itu wafat di dalam rahim. Ada pula yang sudah terlahir ketika usia anak-anak remaja sudah wafat. Demikian pula yang sudah usia lanjut, ya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kematian itu tidak memandang usia. Maka dari itu, para hadirin sekalian, perlu saya ingatkan untuk diri sendiri pribadi khususnya dan para hadirin sekalian, marilah kita untuk bersama-sama mempersiapkan diri dengan amalan-amalan kita. Kita berusaha untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita petunjuk dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Amin. Hadirin sekalian, ada beberapa amal yang bila mana orang yang melakukannya sudah wafat atau meninggal dunia, namun pahalanya akan selalu mengalir ke alam barzakh. Jadi ada amal yang putus hanya ketika orang tersebut, ya, jadi pahalanya putus ketika orang tersebut masih hidup di dunia. Ya, setelah mati itu putus. Ada pula amalan orang yang ketika beramal di dunia, kemudian wafat tapi pahalanya masih diterima mengalir pada orang yang wafat tersebut. Apa itu? Yang pertama,
yaitu shadaqatun jariyah. Ya, shadaqah jariyah. Jadi ada shadaqah yang biasa, ada namanya shadaqah jariyah. Kalau shadaqah biasa seperti umpamanya kita memberikan takjil pada orang-orang yang berpuasa, kita memberikan shadaqah pada fakir miskin, ya, memberikan bantuan pada orang yang membutuhkan. Nah, itu termasuk shadaqah biasa yang amalnya dicatat ketika orang itu masih hidup di dunia, pahalanya. Tapi kalau amal jariyah, walaupun orang itu sudah wafat, tapi pahalanya terus mengalir. Seperti contoh, kita membantu pembangunan masjid, kita membantu pembangunan madrasah atau mushola, memberikan fasilitas kepada masjid. Selama apa yang diberikan sama kita terhadap masjid atau mushola atau itu selama masih digunakan untuk beribadah, maka ketika kita sudah wafat, amal itu akan terus mengalir. Kemudian yang kedua, amal yang terus mengalir pada orang yang mengamalkannya sehingga orang itu wafat adalah ilmu yang berguna. Jadi para guru sekalian, kita jangan berkecil hati ya. Insya Allah setiap apa yang kita ajarkan terhadap anak-anak kita, santri-santri kita, murid-murid kita, insya Allah kita akan ketemukan nanti di alam barzakh. Makanya para bapak ibu guru ya, jadi kalaupun kita mengajarkan ilmu-ilmu yang umum, cobalah sedikit menyelipkan ilmu agama pada anak kita, baik ilmu fikih maupun akhlak, ya, agar nanti ada amal yang bisa mengalir ke alam barzakh nanti. Seperti kita mengajarkan anak-anak kita berwudu yang benar, mengajarkan anak-anak kita sholat yang baik, mengajarkan anak-anak kita berakhlak mulia, maka itu semua termasuk merupakan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tidak hanya manfaat bagi kita sebagai yang menyampaikan, juga anak-anak yang nanti bila mana melaksanakannya, maka amal mereka itu akan mengalir pada kita semuanya. Amin. Amin. Kemudian yang ketiga, yaitu awaladun sholih, yaitu anak-anak yang soleh soleh. Para hadirin rahimakumullah, di dalam ikhtiar mewujudkan anak-anak kita yang soleh solehah, itu perlu banyak sekali pengorbanan dan doa. Langkah yang pertama di dalam kita mewujudkan anak yang soleh solehah tentu adalah ketika lahir, ketika dalam kandungan kita banyak mendoakan, dan setelah anak tersebut lahir, berikan nama yang baik, karena nama itu merupakan simbol dan harapan ataupun doa dari orang tuanya. Sudah pasti
kita selaku orang tua mendambakan atau mengharapkan anak-anak kita soleh-soleha. Betul tidak Bapak Ibu? Pasti. Ya. Namun di dalam mewujudkan anak soleh itu, sekali lagi kita perlu pengorbanan dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama merupakan salah satu langkah awal kita di dalam mewujudkan harapan tersebut. Berilah nama-nama yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Bapak Bu, jangan kalau orang Jawa ini betul bagus. Siap. Anak lahir hari Kamis bulan Suro, namanya Misro. Ada pula yang pakai singkatan, ya. Bapaknya Denny, ibunya Tati, anaknya perempuan namanya Dede. Itu kan seperti itu. Ya. Jadi Rasulullah menganjurkan agar kita memberikan nama yang baik sesuai harapan dan syariat Islam. Ya. Karena harapannya ke depan tentu kita mengharapkan anak kita soleh-soleh. Berikan nama yang baik. Ya. Namanya misalnya Muhammad, ya. Ahmad, Muhammad, Perempuan Zainab, ya, anak Rasulullah, Siti Fatimah, ya, Khadijah, ya, itu nama-nama yang baik. Ya. Harapan sebagai harapan kita terhadap anak yang kita besarkan nanti. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menanamkan keimanan, ketakwaan dan akhlak. Keimanan itu perlu sekali kita berikan pada anak-anak kita sejak dini. Ya, kalau di madrasah kita ajarkan ilmu tauhid, ya, ilmu yang mengenalkan tentang keesaan Allah. Karena itu merupakan fondasi dasar di dalam pendidikan Islam. Ya. Kalau keimanan pada Allah sudah terwujud, rukun iman yang 6 itu sudah dipahami, insya Allah anak-anak kita yang akan melangsungkan kehidupan nanti, insya Allah sudah mempunyai keyakinan yang mantap, sehingga ketika bergaul dimanapun, insya Allah karena sudah mempunyai dasar fondasi keimanan yang kuat, maka tidak akan terpengaruh oleh lingkungan. Memang nama tersebut tadi tidak hanya kita berikan sekedar nama, yaitu tadi kita berikan pula bekal keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah. Punten para bapak ibu sekalian. Jadi memang ketiga fondasi ini sudah seyogianya dilaksanakan dan tidak bisa dipisah-pisah. Karena banyak sekali kadang-kadang sekarang anak waktu kecil diajarkan tauhid, ya, tapi ketika dewasa terhenti, ya, artinya tidak terus-menerus, tidak kontinu, maka kadang-kadang terpengaruh lingkungannya. Jadi tetap, ya, dari sejak dini itu kita pantau dan kita bina terus sehingga dewasa. Karena itu merupakan kewajiban kita semua. Ya. Karena anak itu merupakan amanah dari Allah yang perlu kita jaga. Ya.
Para hadirin sekalian, rahimakumullah. Setiap ruh yang akan dihembuskan ke alam rahim ibunya itu sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak memandang ruh itu keturunan Islam ataupun agama lain. Semuanya mengakui keesaan Allah di alam ajaran. Dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum. Kemudian si ruh menjawab, bala sahibna. Kata Allah, bukankah kami ini Tuhanmu? Ya. Kemudian si ruh menjawab, betul, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan semesta alam. Nah ini, begitu ruh itu ditiupkan ke rahim ibunya di umur 4 bulan, ya, di sanalah sudah tercatat amal azalnya, lahirnya, azalnya, rezekinya dan lain sebagainya sudah Allah catat. Namun selaku manusia, makhluk, kita walaupun Allah sudah menetapkannya, namun kita wajib berikhtiar, karena kita manusia tidak ada yang tahu lahirnya di mana, kapan, rezekinya seperti apa rezekinya, ya, banyak sedikitnya, kemudian wafatnya di mana, bagaimana, tidak ada yang tahu. Ya, tetapi kita wajib berikhtiar, berusaha. Para hadirin sekalian, jadi itulah. Karena ruh tadi sudah berikrar di hadapan Allah, tentu sudah seyogianya ketika bayi terlahir itu, ya, suci, dan ketika wafat pun maka kita berusaha untuk agar bayi yang diamanahkan kepada kita, anak yang diamanahkan kepada kita dalam suci. Makanya disinilah kita perlu mendidik anak dengan ilmu agama dan akhlakul karimah. Dalam hadis dijelaskan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi setiap anak yang lahir itu semuanya suci, tidak mempunyai dosa sedikit pun. Ibarat kertas yang baru, putih, bersih, tidak ada noda. Namun di dalam perjalanan, ya, karena pergaulan dan lain sebagainya, kemudian adanya pengaruh setan di dalam dunia ini, sehingga anak kadang-kadang, ya, kita semua tidak lepas dari dosa. Namun walaupun demikian, karena Allah Maha Pengampun, kita berusaha untuk selalu, ya, menjalankan perintah Allah, mencari larangan Allah. Kemudian kita selalu banyak-banyak istighfar dan bertaubat. Insya Allah Allah Maha Pengampun kalau kita berusaha selalu untuk minta ampun